Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2671 halaman yang tenang. Pemuda menawan ini adalah Tang Yang. Tang Yang mengeluarkan token identitasnya, melihat manfaatnya, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, 30.000 manfaat yang saya janjikan kepada Anda pasti tidak akan berkurang untuk Anda." Namun, Qianer, Tang yang memandang Ni Qianer sambil tersenyum, melihat ke atas dan ke bawah tubuh halusnya, dan berkata sambil tersenyum, "Melihatmu, kamu masih terlihat seperti keriput. Jika tidak, aku akan memberimu lebih banyak pahala. Maukah kamu bermalam bersamaku sebelum pergi?" Tang yang berkata sambil tersenyum. Ni Qianer berkata dengan keras, "Kamu sedang bermimpi." Tapi setelah mengatakan itu, wajah Ni Qianer melembut, dia menatap Tang Yang, dan bertanya dengan ragu-ragu, "Berapa banyak lagi pahala yang akan kamu berikan padaku?" 20.000, kata Tang Yang sambil tersenyum. Sedikit kegembiraan tiba-tiba muncul di wajah Ni Qianer. Menambahkan 30.000 poin prestasi yang telah dijanjikan Tang Yang pada dirinya sendiri sebelumnya, dia akan bisa mendapatkan 50.000 poin prestasi. Ini jauh lebih baik daripada menjadi pelayan Tang Yuezi. Baiklah, baiklah. Ni Qianer mengangguk sedikit dan setuju. Tang Yang menjadi tenang dan berjalan ke sisi Ni Qianer. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Ni Qianer dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Benarkah? Kamu bahkan tidak ingin 20.000 perbuatan baik gratis?" Ni Qianer bersandar ke pelukan Tang Yang dengan wajah memerah. Yang membuatnya semakin marah adalah tangan Tang Yang sekarang menyelinap di pantatnya dan meremasnya dengan keras. Jejak rasa sakit datang dari pantat Ni Qianer, dan Ni Qianer berusaha keras untuk mencegah dirinya berteriak, tetapi penindasan semacam ini membuat tenggorokan Ni Qianer terdengar lembut, yang bahkan lebih menggoda. Tang Yang Hu mengikuti Ni Qianer, dia meninggalkan halaman yang sepi ini. Ketika dia berbalik, Tang Yang berkata dengan dingin, "Mendobrak kediaman wanita tertua di malam hari bukanlah kejahatan kecil. Saya pikir Anda telah menyinggung wanita tertua. Bagaimana Anda bisa tinggal di keluarga Tang?" Lin Bai melangkah di halaman kecil, sinar bulan agak sejuk. Ada banyak bunga dan tanaman yang ditanam di halaman kecil, beberapa bunga dan tanaman memancarkan cahaya menawan di malam hari, menerangi jalan di kedua sisinya, dan banyak serangga bercahaya berterbangan di antara bunga dan tanaman. Lin Bai berjalan ke halaman kecil, tapi tidak ada siapa-siapa. "Hah? Apakah Tang Yuezi tidak ingin bertemu denganku? Mengapa tidak ada seorang pun di halaman kecil ini?" Lin Bai tampak aneh. Pada saat ini, Lin Bai mendengar suara aneh datang dari sebuah ruangan, dan berjalan dengan rasa ingin tahu. Gemuruh. Terdengar suara teredam, seperti ledakan seperti guntur yang teredam. Segera, energi spiritual di halaman kecil ini mulai kacau. "Hah?" Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening, mulai melangkah dengan hati-hati, dan perlahan mendekati tempat suara aneh itu berasal. Lin Bai keluar dari sebuah ruangan dan melihat dinding dan jendela ruangan ini ditutupi bekas guntur hitam. Guntur Dewa Air Hitam. Lin Bai melihat bahwa guntur hitam ini sama dengan yang pernah dia lihat di Ban Ye sebelumnya. Namun, guntur Dewa Air Hitam ini tampaknya jauh lebih kuat daripada guntur Ban Ye, dan jauh lebih ganas, seolah-olah bocor tak terkendali. "Apakah Tang Yuezi melawan seseorang?" bisik Lin Bai. Secara bertahap, Lin Bai mendekati ruangan itu. Melalui celah di dalam ruangan, Lin Bai melihat ke dalam ruangan. Lin Bai melihat bahwa di ruangan ini, ada sebuah kolam besar di tanah, dan di dalamnya ada seorang wanita terbaring rata di tengah kolam. Yang paling mengejutkan adalah, wanita yang tergeletak di air tidak memiliki bulu di sekujur tubuhnya. Lin Bai melihat sekali dan segera melihat tubuh wanita yang tak tertandingi ini. Kulit seputih salju dan merah muda, kaki ramping, payudara tinggi dan lurus, pinggang bundar, dan wajah cantik tiada taraf semuanya tertangkap mata Lin Bai saat ini. Lin Bai tampak panik dan buru-buru menoleh. Dan pada saat ini, wanita di kolam itu tiba-tiba membuka matanya, memandang keluar ruangan dengan dingin, dan berkata dengan suara dingin, "Siapa itu?" Boom! Pada saat ini, guntur hitam yang sudah membuat marah dan gelisah meledak di seluruh ruangan, dan seluruh ruangan berubah menjadi tumpukan reruntuhan dalam sekejap. Ledakan mengerikan ini datang, dan Lin Bai segera menggunakan kekuatan spiritualnya dan mundur. Ruangan itu berubah menjadi reruntuhan, dan dari reruntuhan itu, seorang wanita berpakaian putih keluar dengan wajah dingin. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa ini adalah wanita yang baru saja terbaring di kolam. Hanya saja dia sedang mengenakan pakaian saat ini. Tang Yang memeluk Ni Qianer dan berjalan pergi di jalan kuno keluarga Tang. Ketika dia mendengar suara ledakan datang dari kediaman Tang Yue di belakangnya,
dia langsung tertawa dan berkata, "Oh, sepertinya kita akan mengambil tindakan." Nikianer berkata dengan ekspresi panik, setelah malam tiba, wanita tertua tidak mengizinkan siapapun pergi ke kediamannya, bahkan kepala keluarga, dan saya tidak bisa masuk ke dalamnya. Sekarang Lin Tamu Bai masuk ke dalam, wanita tertua pasti akan marah. Jika wanita tertua marah, aku takut dia akan membunuh tamu Lin Bai. Tang yang berkata sambil tersenyum, itu bukan urusan kita, ayo pergi, malam musim semi bernilai 1000 keping emas. Tang yang memeluk Nikianer, berkata dengan gembira. Wajah Nikianer menjadi merah padam dan dia berkata dengan malu-malu, Kamu harus cepat, aku sedang terburu-buru meninggalkan keluarga Tang. Di halaman kecil, guntur hitam yang mengejutkan meledak, dan Lin Bai segera mundur. Dari reruntuhan, seorang wanita berbaju putih keluar dengan ekspresi dingin. Di antara pakaian putihnya, sambaran petir hitam terus mengalir. Nona, saya Lin Bai, tamu keluarga Tang. Itu Anda. Lin Bai buru-buru mengepalkan tinjunya dan berbicara, mencoba menjelaskan tujuannya. Tetapi pada saat ini, wajah Tang Yuezi dingin, dan guntur hitam yang menakutkan mulai keluar dari tubuhnya, dan dia memarahi dengan suara dingin, tamu muda dari keluarga Tang. Tahukah kamu bahwa tempat tinggalku tidak mungkin diganggu oleh siapapun? Kamu masuk ke kediamanku tanpa izin adalah kejahatan besar. Bahkan jika kamu seorang tamu, kamu pasti akan mati. Saat dia berbicara, Tang Yue melangkah keluar, sebuah pedang tajam terbang keluar dari sana. Tas penyimpanan, guntur hitam melonjak, dan menempel pada pedang, menusuk Lin Bai. Begitu pedangnya ditusukkan, Lin Bai merasakan gelombang kekuatan mengerikan datang darinya. Kekuatan destruktif itu segera menimbulkan sensasi ke segala arah. Melihat Tang Yuezi mengambil tindakan, Lin Bai tampak terkejut. Tingkat kultivasi wanita ini telah mencapai titik kesempurnaan dalam menghadapi kematian dan kesulitan. Dia juga telah berlatih teknik guntur ilahi air hitam, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Lin Bai tidak berani mengendur dengan mudah. Tanpa berkata apa-apa, Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanannya dan menusuknya. Kedua pedang itu bertabrakan di udara, dan kekuatan yang kuat segera menyebar, menghancurkan halaman tenang Tang Yuezi. Nona, hentikan, tolong dengarkan aku, Lin Bai segera berteriak setelah memblokir pedang dari wanita tertua. Melihat Lin Bai memblokir pedangnya, wajah Tang Yuezi sedikit ngeri, tapi kemudian ekspresinya menjadi semakin acuh tak acuh, dia tidak mendengarkan kata-kata Lin Bai, mengendalikan pedangnya, dan membunuh Lin Bai. Bab 2672 Guntur Ilahi menjadi bumerang. Kematian. Wajah cantik Tang Yuezi dingin dan dia tidak mendengarkan kata-kata Lin Bai sama sekali. Pedang sedingin es, disertai kekuatan guntur yang menakutkan, menghantam wajah Lin Bai. Lin Bai merunduk dan segera mundur. 1000 bayangan merebut jiwa. Mata Tang Yuezi bersinar dengan ekspresi dingin. Dia mengangkat pedangnya dan menebas ke depan. Guntur hitam yang terbang keluar dari tubuhnya berubah menjadi pedang tajam dan menghantam tubuh Lin Bai. Teknik mengejar matahari yang hebat. Lin Bai segera menggunakan keterampilan tubuhnya dan dengan cepat menghindar. Pedang tajam yang berubah dari guntur hitam menghantam tanah, menciptakan kawah besar di tanah. Guntur dewa air hitam sebenarnya bisa digunakan sejauh ini. Lin Bai tampak sedikit ngeri. Wajah Tang Yuezi bahkan lebih marah. Lin Bai menghindari beberapa serangan pedangnya, yang membuatnya merasa sangat marah. Terutama ketika dia merasa bahwa kultivasi Lin Bai lebih rendah dari miliknya, itu membuatnya merasa lebih marah. Sedikit rasa malu. Jika aku bahkan tidak bisa menghadapi seorang pejuang di tingkat ketujuh kematian dan kesulitan, lalu apalagi yang bisa aku lakukan untuk memperjuangkan posisi penguasa kota atau bergabung dengan keluarga Dewa Pedang? Tang Yuezi memikirkan hal ini, dan kemarahan di hatinya berubah menjadi kekuatan yang luar biasa dan keluar. Nona, hentikan. Lin Bai berteriak lagi saat ini. Itu sangat tidak masuk akal. Tang Yuezi meraung, dan guntur hitam di sekujur tubuhnya keluar, manik dan gelisah, menghancurkan langit, dan kekuatan destruktif bertahan di halaman kecil. 10 penjuru telah dimusnahkan. Tang Yuezi mengayunkan pedang panjangnya dan tiba-tiba menghantamkannya ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, guntur hitam melonjak dari tubuhnya dan jatuh dari langit. 10 pilar guntur hitam yang menakutkan jatuh ke segala arah Lin Bai. Niat membunuh yang kuat datang dari atas 10 pilar guntur, dan tiba-tiba, semuanya hancur. Dampak yang mengerikan bergema. Guntur hitam yang menakutkan seketika mengubah jarak 100 meter dari rumah menjadi reruntuhan, meninggalkan kawah besar sedalam sekitar 100 meter di tanah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan magis ini sangatlah menakutkan.
Di bawah kekuatan magis ini, Lin Bai sangat malu, pakaian putihnya hancur berkeping-keping, dan tubuhnya hangus hitam, seolah-olah dia telah disambar 5 petir. Belum mati. Tang Yuezi memandang Lin Bai dengan heran. Pada saat ini, wajah Lin Bai berubah sedikit dingin, dan dia berkata dengan dingin, sepertinya wanita tertua tidak mau mendengarkan apa yang saya katakan hari ini. Kalau begitu, saya tidak punya pilihan selain menundukkan Anda dan kemudian berbicara denganmu dengan baik. Aku tersinggung. Nona, ilmu pedang Tongtian. Aura 3 warna yang kuat memenuhi udara dari tubuh Lin Bai. Pada saat yang sama, niat pedang yang mengerikan memenuhi udara dari tubuh Lin Bai. Tubuh. Teknik pembunuhan naga dan pembunuh pedang. Sebuah pedang menebas dengan marah, dan cahaya pedang yang menghancurkan langit merobek langit. Tang Yuezi menyaksikan pedang itu jatuh, dengan sedikit rasa ngeri di wajah cantiknya. Dia dengan cepat menggunakan guntur hitam untuk melonjak ke depan, berubah menjadi perisai guntur untuk melindungi bagian depan. Teknik perlindungan tubuh dari guntur ilahi air hitam. Lin Bai melihat pemandangan ini dan secara alami akrab dengannya. Sekarang di tangan Lin Bai, guntur ilahi Aoki digunakan sebagai teknik perlindungan tubuh sepanjang tahun. Sekarang melihat Tang Yuezi menggunakan guntur dewa air hitam untuk melindungi tubuhnya, Lin Bai secara alami merasakan senyuman di dalam hatinya. Sebuah pedang menghantam perisai petir dan menghancurkannya. Tubuh Tang Yuezi bergoyang beberapa kali, dan dia terhuyung mundur lebih dari selusin langkah. Pada saat yang sama, Lin Bai mengambil 1 langkah ke depan, dan kecepatan teknik mengejar matahari membawa Lin Bai melintasi langit 100 meter, langsung menuju ke depan Tang Yuezi. Mencari kematian. Tang Yuezi tampak kedinginan saat dia menggerakkan pedangnya, dan guntur hitam yang mengerikan menyerbu masuk. Ketika Tang Yuezi berencana bertarung sampai mati dengan Lin Bai. Tiba-tiba, wajah Tang Yuezi menjadi pucat, dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Guntur hitam yang kini memenuhi tubuh juga dengan cepat menghilang. Tubuh halus Tang Yuezi jatuh dari udara, seperti malaikat dengan sayap patah. Pada saat ini, Lin Bai menikam Tang Yuezi di depan Tang Yuezi, hanya untuk menemukan bahwa Tang Yuezi dikalahkan tanpa perlawanan dan langsung jatuh ke tanah. Kulitnya yang seputih salju dan lembut pecah lapis demi lapis dan darah menyembur keluar. Seolah-olah ada kekuatan tak terkendali di dalam dirinya yang menghancurkan tubuhnya. Lin Bai buru-buru menyarungkan pedangnya dan mendarat di depan Tang Yuezi. Apa yang terjadi? Lin Bai berkata dengan heran. Tang Yuezi jatuh ke tanah, darah di sekujur tubuhnya mengalir keluar dari celah yang retak, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya menatap Lin Bai dengan mata dingin. Lin Bai mengabaikan pandangan Tang Yuezi, berjongkok, dan mengulurkan tangan untuk memeriksa kondisi Tang Yuezi. Jangan sentuh aku. Ketika Tang Yuezi melihat Lin Bai mengulurkan tangan, dia segera berkata dengan kejam, kamu anak yang hilang, kamu beruntung aku tidak membunuhmu hari ini. Tang Yuezi meraung ke arah Lin Bai. Lin Bai ragu-ragu sejenak, mengabaikannya, dan tidak menarik kembali tangannya yang terulur. Namun ketika di depan Tang Yuezi, Lin Bai menekankan tangannya di antara payudara Tang Yuezi, dan kekuatan spiritual lembut datang dari telapak tangan Lin Bai, memeriksa kondisi tubuh Tang Yuezi. Tang Yuezi menjadi marah karena malu. Dia melihat tangan Lin Bai di dadanya dengan mata terbelalak, mengertakkan gigi dan meraung, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Tang Yuezi telah kesayangan keluarga Tang sejak dia masih kecil. Wanita, di masa lalu, apalagi pria manapun yang menyentuhnya, bahkan jika ada pria yang berada dalam jarak 3 langkah darinya, dia akan merasa jijik padanya. Dan kini tangan Lin Bai langsung menempel di dadanya, bagaimana ini bisa membuatnya tidak marah. Lin Bai mengabaikan Tang Yuezi, setelah sekian lama, dia mengambil kembali tangannya dan memasukkan kembali pedang iblis itu ke dalam tas penyimpanannya, karena Tang Yuezi tidak lagi menimbulkan bahaya baginya. Setelah menyingkirkan pedang iblis, Lin Bai tersenyum dan berkata, kamu harus menghemat energimu. Dalam keadaanmu saat ini, apalagi membunuhku, bahkan berbicara pun sangat melelahkan bagimu. Tang Yuezi menatap tajam ke arah Lin Bai. Jika tubuhnya tidak bisa bergerak, aku khawatir dia akan menerkam Lin Bai sekarang dan menggigitnya hingga berkeping-keping dan menelannya hidup-hidup. Ketika Lin Bai memeriksa kondisi internal Tang Yuezi barusan, dia menemukan bahwa guntur dewa air hitam terus beredar di tubuhnya, menghancurkan dantian dan tulangnya, dan berada di luar kendalinya. Tubuhnya langsung dilumpuhkan oleh kekuatan guntur ilahi air hitam. Sekarang kecuali mata dan mulutnya, dia tidak bisa bergerak kemanapun. Tidak ada pil ajaib 5 elemen. Kata Lin Bai dengan tenang di dalam hatinya. Saat memeriksa kondisi tubuh Tang Yuezi barusan, Lin Bai terkejut saat mengetahui bahwa
Tang Yuezi tidak memiliki pil ajaib 5 elemen di tubuhnya. Meskipun pil ajaibnya juga sangat kuat, itu bukanlah pil ajaib 5 elemen. Pil ajaib. Dia tidak memiliki pil 5 elemen ilahi, jadi dia secara paksa mengolah guntur ilahi air hitam. Setelah mengambil tindakan, guntur di tubuhnya menjadi bumerang, dan dia berakhir seperti ini. Lin Bai membuat analisis awal dalam pikirannya dan mengetahui mengapa Tang Yuezi menjadi seperti ini. Jue 5 elemen hebat, yang dipraktikkan Lin Bai adalah bab dasar dari 5 elemen klasik, dan fungsi utamanya adalah untuk memadatkan ramuan ajaib 5 elemen. Pil 5 elemen ilahi adalah hal terpenting untuk dipraktikkan dalam 5 elemen klasik di masa depan. Jelas, Tang Yuezi tidak berlatih teknik 5 elemen hebat, tetapi langsung berlatih teknik guntur ilahi air hitam. Namun, guntur ilahi itu keras, tidak terkendali, dan tidak ada pil ajaib 5 elemen. Jika digunakan secara paksa, hal itu akan menimbulkan efek sebaliknya. Seperti inilah rupa Tang Yuezi sekarang. Dia kembali digigit oleh guntur ilahi air hitam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Banyak teman buku yang bertanya kenapa tidak ada update tambahan. Masih ada 12 update lagi, tapi Emperor Sword akan selalu dikenang. Rencana awalnya adalah menyelesaikan semua pembaruan tambahan sebelum bulan Maret, tetapi menulis 20.000 kata sehari jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan di Jian. Selain itu, plot bukunya baru saja tiba di Beizu, dan kecepatan pengkodean melambat untuk memilah plotnya. Tapi yakinlah, Kaisar Pedang pasti akan menggantikan 12 pembaruan yang hilang. Dijian merasa sangat bersalah atas masalah yang ditimbulkannya pada semua orang, maaf. Bab 2673 Bahaya Tersembunyi. Karena Tang Yuezi tidak memiliki pil ilahi 5 elemen di tubuhnya dan tidak memiliki bab dasar dari 5 elemen klasik untuk dipraktikkan, jadi sekarang dia berlatih guntur ilahi air hitam. Meskipun kekuatannya tidak buruk, sekali jika digunakan terlalu keras, itu akan diserang balik oleh guntur ilahi. Kondisi Tang Yuezi saat ini sangat buruk, guntur ilahi air hitam terus-menerus menyerbu ke dalam tubuhnya, dan meridian, tulang, daging, dan darah di tubuhnya terus-menerus dihancurkan oleh guntur ilahi. Bahkan jika tingkat kultivasi Tang Yue tidak dapat diprediksi, serangan guntur ilahi tidak akan membunuhnya, tetapi mungkin akan membuatnya tetap di tempat tidur selama setengah bulan. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa para pejuang di kota Blackwater menganggap seni guntur ilahi air hitam sebagai harta karun, tetapi hanya sedikit pejuang yang mempraktikkannya. Ternyata, mereka kehilangan bab dasar dari 5 elemen klasik, yang mana adalah master hebat. Teknik 5 elemen tidak hanya sangat berbahaya untuk secara langsung mempraktikkan guntur ilahi air hitam tanpa dasar-dasar budidaya, tetapi juga dapat diserang balik oleh guntur ilahi kapan saja, dan kemajuan kultivasi sangat lambat. Sama seperti Banyai, dia mengolah sepertiga dari guntur ilahi air hitam telah berlatih selama lebih dari 10 tahun sebelum mencapai pencapaian kecil hari ini. Dan jika Ban Ye memadatkan pil 5 elemen ilahi di dalam tubuhnya, dia seharusnya tidak perlu berlatih terlalu lama. Lin Bai berkata dengan tenang di dalam hatinya. Tang Yuezi jatuh ke tanah dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, terlihat jelas bahwa dia telah disiksa oleh guntur ilahi air hitam sampai dia tidak tahan. Lin Bai menghela nafas pelan, mengulurkan tangannya yang ditarik lagi, dan menempelkannya ke tubuh Tang Yuezi. Apa yang akan kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, jika kamu berani menyentuhku lagi, aku pasti akan membunuhmu. Jika kamu tidak percaya, coba saja. Tang Yuezi memelototi Lin Bai dan berteriak. Tangan Lin Bai yang terulur membeku di udara, menatap Tang Yuezi tanpa ekspresi, dan berkata dengan ringan, jika kamu membiarkan air hitam bergemuruh di tubuhmu menghancurkan meridianmu. Aku khawatir. Kamu akan terluka parah dalam 6 berikutnya bulan. Kamu mungkin harus menghabiskan seluruh waktu di tempat tidur. Meskipun ramuan keluarga Tang cukup untuk memulihkan lukamu, itu akan meninggalkan bahaya tersembunyi. Dan aku dapat membantumu menstabilkan guntur ilahi air hitam di tubuhmu sekarang, kenapa kamu tidak diam saja? Apakah kamu bersedia? Lin Bai berkata dengan ringan. Tang Yuezi tertegun, matanya berkedip-kedip. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa apa yang dikatakan Lin Bai itu benar? Meski begitu, Tang Yuezi tidak ingin Lin Bai menyentuh tubuhnya. Melihat Tang Yuezi terdiam, Lin Bai tidak bertanya apapun, dia membuka ikatan pakaian di perut Tang Yuezi dengan telapak tangannya, dan menempelkan telapak tangannya ke tubuh batu giok di perut Tang Yuezi. Merasakan telapak tangan Lin Bai menyentuh perutnya. Tang Yuezi menutup matanya karena malu. Pada saat ini, Lin Bai tidak banyak berpikir,
pil ilahi 5 elemen mulai beredar di tubuhnya, dan kekuatan lembut memasuki tubuh Tang Yuezi. Guntur ilahi air hitam, yang mudah tersinggung dan gelisah di tubuh Tang Yuezi, perlahan-lahan menjadi tenang di bawah kenyamanan pil ilahi 5 elemen, dan menjadi sangat jinak di tubuh Tang Yuezi. Saat guntur ilahi air hitam berhenti menjadi ganas, luka Tang Yuezi juga membaik sedikit demi sedikit, dan tubuhnya perlahan-lahan sadar kembali. Setengah jam kemudian, Lin Bai diam-diam menarik telapak tangannya dan berkata dengan tenang, "Saya telah menghibur Anda dengan guntur ilahi air hitam, tetapi saya juga ingin mengingatkan Anda. Karena Anda tidak dapat mengendalikan guntur ilahi air hitam, jangan menggunakannya dengan paksa. Jika tidak, kamu hanya akan terluka oleh guntur ilahi air hitam, dan aku khawatir hasil akhirnya adalah menjadi orang yang tidak berguna," kata Lin Bai ringan. Tang Yuezi sadar kembali dan duduk dari tanah. Dia merasakan guntur dewa air hitam di tubuhnya memudar. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Dia menatap Lin Bai dan berkata dengan terkejut, "Bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kamu menenangkan guntur ilahi air hitam?" Tang Yuezi memandang Lin Bai dengan bingung. Tang Yuezi telah menggunakan guntur ilahi air hitam sebelumnya, tetapi diserang balik oleh guntur ilahi. Tetapi saat itu, Tang Yuezi terbaring di tempat tidur selama setengah bulan, dan perlahan pulih dengan bantuan ramuan dalam jumlah besar dari keluarga Tang. Tapi sekarang di tangan Lin Bai, guntur yang begitu dahsyat hanya mengharuskan dia mengulurkan tangan dan menekannya, dan guntur dewa air hitam segera menjadi tenang, yang membuat Tang Yuezi ketakutan. "Bagaimana saya melakukannya? Wanita tertua tidak perlu tahu." Lin Bai berkata dengan ringan, "Wanita tertua meminta saya untuk datang ke sini hari ini, dan setelah saya datang, wanita tertua menodongkan pisau ke arah saya. Bisakah Lin tolong tanyakan, apakah aku pernah menyinggung wanita tertua?" Lin Bai bertanya tanpa ekspresi. Tang Yuezi tertegun dan berkata dengan suara dingin, "Aku memintamu untuk datang. Kapan aku memintamu datang ke kediamanku? Bahkan jika aku ingin bertemu denganmu, saat itu tidak akan terlalu larut malam, apalagi biarkan kamu datang kepadaku kediamanku. Jika aku ingin bertemu denganmu, aku harus berada di aula utama keluarga Tang." Seperti yang aku katakan, semua prajurit di keluarga Tang tahu bahwa tidak ada prajurit yang diizinkan masuk tempat tinggalku setelah malam tiba. Bahkan orang tuaku pun tidak. Bagaimana aku bisa memintamu datang? Tang Yuezi berkata dengan dingin. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu dengan ini, Nona? Kamu tidak memintaku untuk datang. Lalu mengapa Nona Nikianer kembali ke Qingju dan memberitahuku untuk datang kepadamu? Dan Nona Nikianer sendiri yang membawaku ke sana. Keluar dari kediamanmu." Lin Bai berkata dengan serius. "Kianer." Wajah Tang Yuezi menjadi dingin, sepertinya di balik masalah ini, tidak sesederhana kelihatannya. "Keking, Lin Bai, mohon tunggu sebentar dan biarkan aku menyembuhkan lukaku dan menunggu sampai pagi hari. Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini. Saya akan memberikan jawaban yang memuaskan." Tang Yuezi tampak dingin. Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, sekarang tidak jauh dari fajar. Segera, Tang Yuezi menstabilkan lukanya dan mengenakan pakaian panjang yang bersih. Pada saat ini, suara yang datang dari luar kediaman Tang Yuezi juga menarik banyak ahli dari keluarga Tang. Mereka berkerumun di luar halaman yang sunyi dan melihat reruntuhan halaman yang sunyi. Di antara mereka, seorang pria parubaya, mengenakan mahkota emas dan jubah naga piton bermotif hitam, tampak tenang dan mengintimidasi. Dia keluar dari halaman Tang Yuezi dan segera berteriak, "Yuezi, apa kabar?" Rupanya adalah kepala keluarga Tang saat ini, ayah Tang Yuezi, bernama Tang Jingxiu. Bersamaan dengan kepala keluarga Tang datanglah banyak tuan dan tetua keluarga Tang. Kediaman Nona Moon meledak lagi. Sepertinya guntur ilahi air hitamlah yang menyebabkan masalah lagi. Hei, meskipun guntur ilahi air hitam sangat kuat, itu bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh siapapun. Guntur bulan Nona Yue baru berlatih guntur ilahi air hitam selama 2 atau 3 tahun, dan kediamannya telah diledakkan 5 atau 6 kali, dan Nona Yue terluka parah setiap kali. Tetapi, itu bukan kesalahan Nona Yue. Sekarang Tuan Kota Tua akan berada di sini kapan saja. Ketika mereka ingin meninggal, 8 keluarga besar memilih kapan prajurit akan menggantikan Tuan Kota. Nona Yue juga bersemangat untuk mencapai kesuksesan dan telah mengembangkan guntur ilahi air hitam. Tetua utama ini berdiri di udara dan berkata dengan wajah sedih. Tang Jingxiu melihat ke dalam kediaman dengan ekspresi khawatir. Pada saat ini, seorang pemuda jahat dan menawan menghampiri semua orang dan berkata sambil terkekeh, "Anggota keluarga senior,
kali ini kediaman Nona Yue meledak, bukan karena Nona Yue sedang berlatih guntur ilahi air hitam, tetapi karena dia adalah aku. Berkelahi dengan orang lain. Setelah mendengar ini, Tang Jingxiu dan semua orang memandang pemuda jahat ini, dan dia adalah Tang Yang. Bab 2674 Kepala Keluarga Tang. Tang Jingxiu, senior dari keluarga, ini bukan disebabkan oleh latihan guntur dewa air hitam yang dilakukan Nona Yue, tetapi karena Nona Yue berkelahi dengan yang lain. Seorang pemuda jahat keluar dan berkata sambil tersenyum. Tang Jingxiu dan tetua lainnya menoleh ke belakang satu demi satu. Ketika mereka melihat pria jahat ini, wajah mereka menunjukkan sedikit rasa jijik, seolah-olah mereka tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepadanya. Tang Jingxiu bertanya pada saat ini, Tang Yang, apa maksudmu dengan ini? Pemuda menawan ini jelas adalah Tang Yang. Tang Yang terkekeh dan berkata, Tuan, teman baik saya melihat seorang prajurit menyelinap ke kediaman Nona Yue tadi malam. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tetapi tidak lama kemudian, kediaman Nona Yue terungkap. Suaranya perkelahian datang dari kediaman. Saya pikir pasti ada hubungan antara keduanya. Tang Yang berkata sambil tertawa. Ketika Tang Jingxiu mendengar ini, wajahnya langsung berubah dingin. Dia memandang dengan dingin ke kediaman Tang Yuezi dan berteriak, Yuezi, apakah kamu masih di sana? Jika kamu tidak menjawabku, aku akan masuk. Tang Jingxiu meraung dengan suara rendah mendengar Tang yang berkata bahwa ada orang luar yang masuk ke kediaman Tang Yuezi. Tang Jingxiu, yang sangat mencintai putrinya, menjadi sedikit cemas. Tang yang tidak mengatakan apa-apa lagi, dan melihat reruntuhan dengan tangan bersilang. Ayah, apakah ada yang salah? Tepat ketika Tang Jingxiu khawatir, suara Tang Yuezi datang dari reruntuhan. Kemudian, Tang Yuezi, berpakaian putih, perlahan berjalan keluar dan mendatangi Tang Jingxiu dan tetua keluarga Tang lainnya. Tang Jingxiu menghela nafas lega ketika dia melihat Tang Yuezi baik-baik saja. Saat ini, dia berkata dengan dingin, Yuezi, apa yang terjadi? Tang yang berkata bahwa dia melihat seseorang masuk ke kediamanmu tadi malam. Tapi apakah itu benar? Tang Yuezi mendengar ini. Menatap Tang Yang, matanya yang indah menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia terkekeh dan berkata, itu memang benar, Tang Yang tidak salah melihatnya. Tang Jingxiu sangat marah, seseorang benar-benar membobol kamu di mana kediamannya. Siapa itu? Apakah siapa yang bosan hidup? Mendengar pengakuan Tang Yuezi, para tetua keluarga Tang lainnya berbicara satu demi satu, itu pasti para prajurit dari keluarga Zhao. Para prajurit dari keluarga Zhao pasti ingin membalas dendam atas apa yang terjadi setahun yang lalu. Keluarga Tang. Ya, itu pasti dari keluarga Zhao. Ketika mereka mendengar bahwa seseorang masuk ke kamar kerja Tang Yuezi di malam hari, semua tetua keluarga Tang segera memikirkan keluarga Zhao. Bagaimanapun, meskipun leluhur keluarga Tang maju untuk menyelesaikan insiden tersebut setahun yang lalu, itu masih merupakan masalah yang memalukan dan memalukan bagi keluarga Zhao, dan pasti akan ada balas dendam di kemudian hari. Tang Jingxiu berkata dengan dingin, apakah dia benar-benar dari keluarga Zhao? Tang Yuezi berkata dengan senyum tipis saat ini, ayah dan orang tua, tidak perlu panik. Seseorang memang datang ke kediaman saya tadi malam, tetapi dia melakukannya tidak menerobos masuk, tapi aku mengirim seseorang untuk mengundangmu ke sini. Ke King Lin Bai, keluar. Tang Yuezi melihat kembali reruntuhan di belakangnya. Pada saat ini, Lin Bai, berpakaian putih, keluar, mengepalkan tinjunya dan berkata, Lin Bai, saya telah bertemu kalian semua senior. Tang Jingxiu memandang Lin Bai dengan mata tajam, dan kemudian bertanya pada Tang Yuezi, Yuezi, apa yang terjadi? Tang Yuezi terkekeh dan berkata, saya mendengar dari Paman Tang Long di Qixingju bahwa seorang kultivator pedang dengan ilmu pedang yang sangat tinggi datang ke Qixingju. Saya ingin bertemu dengannya, jadi saya mengundangnya tadi malam untuk berdebat bersamaku. Penggemar, ilmu pedang Lin Bai Qixing benar-benar yang terbaik di dunia. Kami berdua tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu, jadi kami menghancurkan halaman kecil itu hingga berkeping-keping. Aku harus merepotkan ayahku untuk melakukannya mengatur seseorang untuk datang dan mengembalikannya ke tampilan aslinya. Tang Yuezi berkata dengan tenang. Lin Bai tersenyum pahit dan tetap diam. Ketika Tang Jingxiu mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, apakah itu benar? Tang Yuezi sedikit mengangguk. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Yuezi, Tang Jingxiu langsung merasa lega. Ketika Tang yang mendengar penjelasan Tang Yuezi, dia langsung bingung dan diam-diam berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Jelas Lin Bai datang tanpa diundang, mengapa Tang Yuezi mengatakan bahwa Lin Bai diundang olehnya? Pada saat ini, Tang yang memutar matanya,
menatap Tang Yuezi dan berkata, Nona Yue, semua prajurit keluarga Tang tahu bahwa tidak ada yang bisa mendekati kediamanmu setelah malam tiba, bahkan kepala keluarga pun tidak. Tapi, mengapa kamu mengundang Lin Bai ke kediamanmu tadi malam? Lagi pula, teman baikku melihat Lin Bai masuk dengan matanya sendiri. Nona Yue, mengapa kamu melindungi orang ini? Tang Yang adalah seorang sedikit marah, kata Tang Yang. Mata Lin Bai berkilat dan dia melihat ke arah Tang Yang. Awalnya, Lin Bai tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi sekarang dia melihat Tang Yang di sini. Lin Bai memiliki intuisi yang kuat, seolah-olah hal ini tidak dapat dipisahkan dari Tang Yang. Wajah Tang Yuezi berubah sedikit dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, kamu tidak berhak memutuskan kapan aku mengundang tamu dan kapan aku tidak melihat mereka, Tang Yang. Tang Yang melihat ekspresi Tang Yuezi berubah dan langsung tertawa. Kering. Tapi dia tidak berkata lebih banyak. Tang Jingxiu berkata pada saat ini, oke, karena tidak ada yang lain, para tetua, silakan kembali. Selain itu, atur seseorang untuk mengembalikan kediaman wanita tertua ke tampilan aslinya. Tang Yuezi mengepalkan tinjunya dan berkata, ayah, putriku akan mengunjungimu nanti. Ada yang ingin kubicarakan dengan tamu Lin Bai sekarang. Oke. Tang Jingxiu sedikit mengangguk, berbalik dan pergi. Tang Yang berbalik dan pergi dengan enggan. Para tetua keluarga Tang lainnya juga pergi. Saat ini, hanya Lin Bai dan Tang Yuezi yang tersisa di reruntuhan. Lin Bai berkata dengan penuh syukur, terima kasih, Nona Yue, jika tidak, Lin tidak akan bisa menjelaskan dengan jelas bahkan jika dia memiliki 100 mulut. Tang Yuezi berkata dengan dingin, apakah kamu pernah menyinggung Tang Yang? Lin Bai berkata dengan terkejut, Yue bagaimana Nona Zi tahu? Tang Yuezi berkata dengan dingin, saat saya melihat Tang Yang, saya tahu bahwa masalah ini ada hubungannya dengan dia. Di seluruh keluarga Tang, kecuali dia yang begitu melanggar hukum, siapa lagi berani datang dan gunakan aku sebagai pisau pembunuh? Semua prajurit keluarga Tang tahu bahwa setelah malam tiba, aku harus berlatih, dan tidak ada prajurit yang diizinkan mendekati kediamanku. Aku khawatir Tang yang mengetahuinya ini, jadi dia mengatur orang untuk aku akan memanggilmu, aku ingin mengambil tanganku dan membunuhmu. Tang Yuezi berkata dengan dingin. Mendengar penjelasan Tang Yuezi saat ini, semua kebingungan di hati Lin Bai terpecahkan dari sudut pandang ini, tidak ada keraguan bahwa Tang Yang adalah dalang di balik ini. Tang Yuezi berkata dengan dingin, kamu harus berhati-hati. Hubungan Tang Yang dalam keluarga Tang sangat rumit. Bahkan jika dia membuat kesalahan besar, keluarga tidak akan menghukumnya dengan berat. Masa depan. Saya khawatir saya tidak akan seberuntung itu. Lin Bai mengangguk dan berkata, saya akan berhati-hati di masa depan. Bab 2675 Arena Pertarungan. Aku baru saja menyelamatkan hidupmu, jadi bukankah kamu harus berterima kasih? Tang Yuezi memandang Lin Bai dan bertanya. Lin Bai tersenyum dan berkata, itu benar. Tang Yuezi berkata dengan wajah penuh kegembiraan, baiklah, kamu akan memberitahuku cara mengendalikan guntur ilahi air hitam, dan dendam antara kamu dan aku akan terhapus. Bagaimana tentang itu? Ini. Wajah Lin Bai menegang saat mendengar ini. Cara mengendalikan guntur ilahi air hitam sangat sederhana, selama Anda memiliki pil ilahi 5 elemen. Tapi sekarang tidak mungkin bagi Lin Bai untuk menyerahkan 5 elemen hebat kepada Tang Yuezi begitu saja. Hal ini membuat Lin Bai sedikit malu. Lin Bai memikirkannya lagi dan berkata sambil tersenyum, maaf, Nona, saya tidak bisa mengajari Anda cara mengendalikan guntur ilahi air hitam. Tang Yuezi berkata dengan dingin, mengapa? Lin Bai berkata dengan tersenyum, tidak ada alasan. Jika demikian, di masa depan, Nona Tang Yuezi akan berguna bagi Lin Bai, dan Lin Bai akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan ini. Jika tidak ada yang lain, Lin akan melakukannya pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Lin Bai mengabaikan Tang Yuezi dan berbalik. Lalu dia berjalan keluar dari tempat ini dan kembali ke Xingju. Tang Yuezi menyaksikan Lin Bai pergi dengan mata berbinar, tetapi tidak menghentikan Lin Bai, tetapi menuju kediaman Tang Jingxiu. Sesampainya di kediaman Tang Jingxiu, Tang Yuezi memberitahu Tang Jingxiu tentang cerita asli dan tebakannya. Tang Jingxiu sangat marah dan berteriak, ini Tang yang lagi. Di pagi hari, Lin Bai kembali ke kediaman Kexing. Melihat Ban Ye berlatih tinju di halaman kecilnya, dan melihat Lin Bai kembali, Ban Ye berkata sambil tersenyum, Lin Bai, wanita tertua memintamu untuk datang. Apakah kamu punya urusan yang baik? Aku hampir kehilangan nyawaku. Tidak bisa menyimpannya. Lin Bai berkata dengan marah. Ban Ye tertegun dan bertanya dengan gugup, ada apa? Lin Bai memberitahu Ban Ye apa yang sebenarnya terjadi tadi malam.
Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti kenakalan Tang Yang. Ban Ye berkata dengan wajah dingin, ini salahku juga. Aku minum terlalu banyak tadi malam dan lupa bahwa aku tidak bisa pergi ke kediaman wanita tertua setelah gelap. Bagaimana jika itu terjadi? Tadi malam, izinkan saya mengingatkan Anda, hal seperti ini tidak akan terjadi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, Paman Ban Ye, ini tidak mengherankan. Jika masalah datang, tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk menghentikannya. Ban Ye berkata, Saudara Lin Bai, sekarang Tang yang jelas ingin berurusan dengan Anda. Sekarang tampaknya tidak bijaksana bagi Anda untuk tinggal di keluarga Tang. Jika tidak, Anda harus meninggalkan keluarga Tang. Dengan kekuatanmu, di antara 7 keluarga besar lainnya di kota Blackwater, kamu dapat dengan mudah menjadi menteri tamu tingkat tinggi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, ini akan membuang banyak waktu. Aku hanya ingin untuk mendapatkan lebih banyak pahala sekarang, lalu pergi tukarkan teknik guntur ilahi air hitam. Sepertinya keluarga Tang bukan lagi tempat yang ingin saya tinggali, jadi saya hanya bisa mencari cara lain. Lin Bai berkata dengan ringan. Ban Ye mengerutkan kening dan berkata, Saudara Lin Bai, apakah kamu benar-benar menginginkan pahala? Lin Bai mengangguk dan tersenyum, ya, tapi sekarang sepertinya tidak ada cara lain. Ban Ye ragu-ragu dan memandang Lindbergh. Lin Bai berkata dengan rasa ingin tahu, Paman Ban Ye, beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan. Ban Ye berkata, yah, bukan berarti tidak ada cara untuk mendapatkan pahala di kota Blackwater, tetapi metode ini sangat berbahaya. Aku bahkan takut kamu akan membayar harganya dengan nyawamu. Itu sama, itu sebabnya aku tidak pernah memberitahumu tentang hal itu. Lin Bai bertanya dengan heran, metode apa? Ban Ye berkata, arena bela diri. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu arena pertarungan? Ban Ye berkata, arena pertarungan adalah arena gladiator di kota Blackwater. Tempat ini juga merupakan tempat yang baik untuk mendapatkan pahala, tetapi begitu Anda menjadi pejuang di arena pertarungan, Anda akan ditakdirkan untuk hidup dan mati, dan kekayaan akan menjadi milik Anda. Di langit, dalam pertarungan, di bidang seni bela diri, setiap kali seorang pejuang memenangkan permainan, dia akan menerima imbalan pahala yang berbeda. Semakin banyak kemenangan yang Anda miliki, semakin banyak pahala yang akan Anda dapatkan. Lin Bai melihat di Ban Ye dengan ekspresi terkejut. Ban Ye melanjutkan, di arena seni bela diri, setiap pejuang bisa mendapatkan 1000 perbuatan baik untuk memenangkan satu pertandingan, 10.000 untuk 10 pertandingan, dan 100.000 untuk 100 pertandingan. Dan di arena seni bela diri, ada juga hadiah untuk kemenangan beruntun. Misalnya, jika seorang pejuang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut di arena seni bela diri, dia akan diberi hadiah 1000 kontribusi, dan jika dia memenangkan 20 pertandingan berturut-turut, dia akan diberi hadiah dengan 2000 kontribusi, dan seterusnya. Semakin banyak kemenangan berturut-turut, semakin banyak pendirian yang akan dia dapatkan. Selama bertahun-tahun, para pejuang yang berkeliaran di arena seni bela diri semuanya adalah pejuang yang menjilat darah dari pedangnya. Mereka sangat kejam dan metode mereka sangat kejam. Bahkan kami, para tamu, tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Terutama, para pejuang yang telah memenangkan lusinan pertandingan berturut-turut. Ini bahkan lebih menakutkan, kata Ban Ye dengan suara rendah. Saudara Lin Bai, jika Anda tidak melanjutkan pelayanan baik Anda, saya tidak akan menyarankan Anda pergi kemanapun. Kata Ban Ye dengan suara rendah. Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak masalah. Karena ada tempat yang bagus untuk mendapatkan layanan yang berjasa dengan sangat cepat, maka saya secara alami akan pergi dan melihatnya. Paman Ban Ye, bisakah Anda membawa saya ke arena pertarungan? Lin Bai bertanya dengan penuh semangat. Ban Ye ragu-ragu, berpikir lagi, dan berkata, oke, saya akan mengajakmu melihatnya. Saat dia berbicara, Lin Bai dan Ban Ye berjalan keluar dari rumah Tang. Keduanya berjalan berdampingan di kota Blackwater, dan segera sampai di kota timur kota Blackwater. Ada arena seni bela diri melingkar yang besar di sini. Sebelum mereka mendekat, Lin Bai mendengar suara menderu yang datang dari arena seni bela diri. Setelah membayar cairan roh masuk, Lin Bai berjalan di sepanjang lorong. Lin Bai melihat bahwa di arena seni bela diri melingkar yang besar ini, terdapat tangga satu persatu di kedua sisinya, puncaknya dipenuhi para pejuang, semuanya mengaum menuju arena seni bela diri. Di atas, ada banyak paviliun, dan saya tidak tahu prajurit apa yang duduk di dalamnya. Dan di tengah-tengah arena kompetisi, ada 2 pendekar yang bertanding bolak-balik.
Keduanya bertarung dengan pedang, dan gerakan mereka kejam, membunuh orang tanpa menunjukkan belas kasihan. Akhirnya, setelah keduanya bertarung selama ratusan gerakan, salah satu orang kuat itu meraih lengan lawannya dengan kedua tangannya, dan dengan kekuatan yang dahsyat, dia merobek lawannya menjadi dua dengan sebuah letupan. Dan lelaki kuat ini mengangkat tubuh lawannya dan berteriak liar ke arah penonton. Melihat pria kuat ini menang, para pejuang yang hadir pun berteriak kegirangan. Ini adalah arena pertarungan, tempat di mana hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan kekayaan ada di langit. Saudara Lin Bai, saya benar-benar tidak ingin Anda mengambil jalan ini. Ban Ye berkata kepada Lin Bai dengan suara rendah. Lin Bai dapat melihat bahwa Ban Ye benar-benar tidak ingin Lin Bai datang ke arena seni bela diri untuk bertanding. Karena kamu bisa mendapatkan layanan berjasa secepat mungkin di sini, aku bersedia mencobanya. Paman Banyai, aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa menjadi pejuang di arena pertarungan. Lin Bai memandang Paman Banyai dengan ekstasi dan berkata. Banyai memandang Lin Bai tanpa daya, menggelengkan kepalanya diam-diam, dan setelah hening beberapa saat, berkata, ikutlah denganku, aku akan membawamu menemui pengurus arena pertarungan. Terima kasih, Paman Banyai. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Melihat kembali ke arena pertarungan, mata Lin Bai dipenuhi api. Bab 2676 Topeng. Lin Bai dan Ban Ye meninggalkan arena dan sampai di sebuah lorong di arena. Di bawahnya ada istana bawah tanah yang besar, dengan banyak prajurit yang datang dan pergi. Ini, Lin Bai melihat sekeliling. Ban Ye berkata dengan tenang, ini adalah kasino bawah tanah. Setiap kali ada kompetisi, arena pertarungan akan memberikan kompensasi dan taruhan di kasino. Anda dapat bertaruh pada poin prestasi atau cairan spiritual. Tidak ada batasan. Sebenarnya, kasino bawah tanah ini adalah titik keuntungan terbesar di arena pertarungan. Lin Bai sedikit mengangguk. Segera, Lin Bai dan Ban Ye berjalan melewati kasino bawah tanah dan sampai ke pintu batu. Di depan gerbang batu, ada dua orang kuat yang menjaganya. Ketika mereka melihat Lin Bai dan keduanya datang, mereka langsung berteriak, hentikan siapapun datang, ini adalah area yang tidak terbuka untuk umum. Jika Anda ingin menempatkan bertaruh, silakan keluar. Ban Ye mengangguk dan tersenyum, dan langsung menjelaskan tujuan kunjungannya, adik di sebelahku ingin menjadi petarung di arena seni bela diri. Kedua pria kuat itu melirik Lin Bai. Mereka lemah, muda, dan tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan dia berkata dengan nada menghina, seorang pejuang muda berusia awal 20-an, dengan tingkat kultivasi kematian dan kesulitan tingkat ke-7, bukankah dia akan mati di arena pertempuran? Para petarung di arena pertarungan pada dasarnya semuanya dengan tingkat budidaya kematian dan kesulitan. Saya menyarankan Anda untuk tidak datang ke sini untuk mati. Kembali saja ke tempat asal Anda. Meskipun kedua pria kuat ini terlihat galak, mereka masih mengingatkan Lin Bai tentang niat baik. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya memahami niat baik Anda, tetapi saya ingin mencobanya. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya kesempatan ini. Kedua pria kuat itu saling memandang dan berkata dengan ringan, hanya mereka yang dalam kesulitan atau di atas akan mati di medan pertempuran. Siapapun dengan tingkat budidaya di bawah tingkat aspirasi dapat berpartisipasi. Karena Anda bersikeras untuk mencobanya, maka masuklah. Saat mereka berbicara, kedua pria kuat itu mendorong batu itu hingga terbuka pintu di belakang mereka dan berkata pada Lin Bai. Ketika Lin Bai melangkah ke dalamnya, kedua orang kuat ini menghentikan Ban Ye dan menolak membiarkannya masuk. Berjalan menuju gerbang batu, di depannya terdapat sebuah ruangan batu sederhana, di dalamnya duduk seorang lelaki tua yang sangat ceroboh, memegang pisau ukir di tangan kirinya dan topeng di tangan kanannya. Saat ini, dia sedang mengukir topeng ini, dengan ekspresi puas di wajahnya. Pada saat ini, dia melihat Lin Bai masuk dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu di sini untuk menjadi petarung di arena seni bela diri? Lin Bai mengangguk dan berkata, ya. Orang tua yang ceroboh itu tersenyum dan berkata, seorang kultivator pada tingkat ke-7 kematian dan kesulitan. Karena, Anda memiliki keberanian. Karena Anda telah sampai sejauh ini, itu berarti Anda sudah memikirkannya. Kalau begitu saya tidak akan membujuk Anda lagi. Sekarang saya akan memberitahu Anda secara singkat tentang seni bela diri. Ikuti aturan arena. Di arena, pejuang kesulitan manapun dapat berpartisipasi. Pendatang baru. Saat pertama kali memasuki arena, tidak akan ada hadiah untuk 3 kompetisi pertama. Ini adalah kebijakan arena untuk pendatang baru. Sebuah ujian. Jika kamu lulus, mulai dari game keempat, kamu akan resmi menjadi petarung di arena pertarungan. Setelah menjadi petarung,
Setelah kamu memenangkan setiap pertarungan, kamu akan mendapat 1000 pahala. Dan di arena seni bela diri, ada hadiah untuk kemenangan berturut-turut. Memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, dan Anda akan diberi hadiah 1000 perbuatan baik. Memenangkan 20 pertandingan berturut-turut, Anda akan menjadi dihargai dengan 2000 perbuatan baik. Dengan analogi, tidak ada batasan. Dimengerti, benarkah? Orang tua ceroboh itu berkata sambil tersenyum. Mendengar bahwa aturan arena pertarungan tidak berbeda dengan apa yang dikatakan Ban Ye, dia mengangguk ringan dan berkata, saya mengerti. Oke, pilih topengmu. Orang tua yang ceroboh itu mengangkat tangannya dan melambaikan topeng redup ini. Cahaya tiba-tiba menyala di ruang batu, menerangi area sekitarnya. Lin Bai melihat ada banyak rak di sekitar ruangan batu, dengan topeng yang diukir dengan hati-hati diletakkan di atasnya. Apa maksudnya ini? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Lelaki tua yang ceroboh itu tersenyum dan berkata, ini adalah hadiah arena pertarungan kita untuk setiap prajurit yang menjadi petarung. Jangan remehkan topeng-topeng ini. Setelah topeng-topeng ini dipakai, prajurit manapun akan mampu mengalahkannya, tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Wajahmu tidak dapat terlihat. Kecuali kamu melepasnya sendiri, tidak ada yang bisa melepas topengmu. Topeng ini akan menjadi identitasmu di arena pertarungan di masa depan. Tentu saja, jika ada hari kamu tidak mau kamu telah menjadi petarung di arena pertarungan. Jika kamu ingin meninggalkan tempat ini, jika kamu ingin membunuh orang, membakar, atau merampok rumah, topeng ini juga dapat menyembunyikan mata dan telinga orang. Setelah kamu mendapatkan topengnya, kamu tidak perlu memakainya, itu. Semua tergantung kesukaanmu sendiri, kata lelaki tua ceroboh itu sambil tersenyum. Lin Bai berjalan ke rak-rak ini dan melihat topeng yang diukir dengan cermat di atasnya. Ada roh jahat dengan wajah mengerikan. Ada yaksa yang memegang garpu baja. Kaisar manusia dengan wajah emas. Ada harimau iblis yang mengaum di seluruh dunia. Maskernya bermacam-macam. Tapi setelah Lin Bai melihat sekeliling, tidak ada yang dia sukai. Orang tua yang ceroboh itu tersenyum dan berkata, jika kamu tidak menyukai topeng ini, maka kamu bisa memberitahuku topeng apa yang kamu inginkan, dan aku bisa memolesnya sendiri untukmu. Lin Bai berbalik untuk melihat orang tua yang ceroboh itu, dan sekilas dia melihat lelaki tua ceroboh itu. Topeng yang dipegang lelaki tua itu sekarang. Topeng ini sangat gelap dan berkilau sehingga seolah memiliki kekuatan magis yang memikat orang. Di topengnya, ada pedang yang agak tajam, yang memancarkan kekuatan pedang yang menakutkan dari tengah alisnya. Ada pola yang terukir di kedua sisi pipi, misterius dan jauh. Senior, topeng di tanganmu cukup bagus, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Orang tua yang ceroboh itu tertegun, menatap topeng di tangannya, dan berkata dengan senyum puas, ya, topeng ini adalah salah satu dari 3 topeng teratas yang telah saya ukir sepanjang hidup saya. Butuh waktu 3 tahun untuk melakukannya mengukirnya. Baru saja selesai. Lelaki tua yang ceroboh itu memandang topeng itu dengan gembira dan berkata dengan penuh kasih sayang. Pada saat ini, lelaki tua yang ceroboh itu kembali sadar, memandang Lin Bai sambil tersenyum dan berkata, apakah kamu melihat topeng ini? Lin Bai mengangguk sedikit. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Lelaki tua ceroboh itu tersenyum tipis dan menyerahkan topeng itu kepada Lin Bai. Lin Bai mengambil topeng itu, melihatnya dengan cermat, dan memasangnya di wajahnya. Ukuran topeng ini benar-benar berpadu sempurna dengan wajah Lin Bai, seolah dibuat khusus untuk Lin Bai. Saat Lin Bai mengenakan topeng, topeng itu tampak hidup, dipenuhi dengan kekuatan sihir yang menggetarkan jiwa. Dan pakaian Lin Bai juga berubah menjadi satu set jubah hitam saat ini. Topeng hitam gelap dan berkilau, pola misterius dan jauh di atasnya, pedang ajaib yang merobek langit di atas alis, dan mata Lin Bai yang dingin dan kejam di bawah topeng. Pada saat ini, Lin Bai merasa seperti berubah menjadi iblis tanpa emosi. Sempurna, sempurna, sangat sempurna. Orang tua yang ceroboh itu memperhatikan Lin Bai mengenakan topeng di depannya, dan berkata dengan penuh semangat, topeng ini sepertinya dibuat khusus untukmu. Lin Bai melepas topengnya. Ditanya, apa nama topeng ini? Saya telah mengukir topeng ini selama 3 tahun dan sudah memikirkan nama untuk itu. Orang tua yang ceroboh itu terkekeh dan berkata, topeng ini disebut pedang setan. Bab 2677 Kehendak Tuhan. Pedang Iblis. Haha, banyak orang yang memanggilku seperti itu sebelumnya. Sepertinya topeng ini benar-benar ditakdirkan untukku. Itu kehendak Tuhan. Lin Bai berkata sambil tersenyum ketika mendengar nama itu. Terima kasih senior atas restunya. Kapan saya bisa mengikuti kompetisi di arena pertarungan?
Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Orang tua yang ceroboh itu berjalan ke tepi tembok dan menekan sebuah mekanisme. Sebuah batu retak dan sebuah lorong muncul. Orang tua yang ceroboh itu berkata, jika kamu tidak ingin menunjukkan wajah aslimu di arena pertarungan, pakai saja topengmu dan berjalan menuju tempat ini. Sebuah lorong. Di akhir lorong, secara alami akan ada prajurit dari arena pertarungan yang mengatur kompetisi untukmu. Tentu saja, kamu juga bisa berjalan tanpa topeng dan tunjukkan wajah aslimu. Tergantung pilihanmu. Ceroboh lelaki tua itu tersenyum ringan. Sulit mendapat imbalan dari senior, jadi tentu saja saya harus menyimpannya. Kalau tidak, bukankah itu kegagalan kerja keras senior? Lin Bai kembali memasang topeng di tangannya ke wajahnya. Saat ini, jubah Lin Bai berubah menjadi jubah hitam lagi. Segera, Lin Bai berbalik dan berjalan ke lorong. Orang tua yang ceroboh itu melihat ke belakang Lin Bai yang mundur, mendecakkan lidahnya dan berkata, "Cek, cek, ini adalah topeng yang aku habiskan selama 3 tahun untuk mengukirnya dengan kerja keras, tapi kamu langsung jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Wah, sebaiknya kamu tidak menghina topeng ini. Pakailah topengnya, jika tidak, aku secara pribadi akan memintamu untuk mengambilnya kembali." Orang tua yang ceroboh itu melihat ke belakang Lin Bai dan berkata dengan tegas. Pada saat ini, seorang prajurit keluar dari lorong di sisi lain ruangan batu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada lelaki tua yang ceroboh itu, "Senior, penguasa kota mengundangmu." Orang tua yang ceroboh itu berkata dengan marah. "Apa yang dia inginkan dariku? Sudah kubilang, luka-lukanya tidak bisa diselamatkan oleh dewa. Katakan padanya, jangan ganggu aku, cari saja tempat untuk mengubur dirimu. Kalau kamu menggangguku lagi, aku akan melakukannya, kirim dia ke neraka dengan tanganku sendiri. Keluar." Ceroboh. Orang tua itu menatap prajurit itu dan berkata, "Ya, ya, ya." Prajurit itu sangat ketakutan hingga dia terlihat panik dan pergi dengan gemetar. Ketika prajurit itu kembali ke rumah tuan kota di kota Blackwater, dia melihat tuan kota dan memberitahu tuan kota apa yang dikatakan lelaki tua ceroboh itu. Penguasa kota Blackwater menjadi pucat saat dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Penguasa kota Blackwater berkata, sepertinya dia benar-benar siap untuk pergi. Biarkan 8 keluarga besar bersiap dan memilih penguasa kota berikutnya. Saat Lin Bai hendak bergabung ke medan pertempuran, kota Blackwater juga dalam keadaan panik karena penguasa kota telah memberikan perintah untuk memilih penguasa kota berikutnya. Ini menunjukkan bahwa penguasa kota Blackwater akan segera mati. Lin Bai berjalan menyusuri lorong sampai akhir, dan sampai di istana bawah tanah yang luas. Di istana bawah tanah ini, para pejuang sibuk mondar-mandir. Tetapi ketika dia melihat Lin Bai tiba, seorang pria paruh baya datang sambil tersenyum dan berkata, "Petarung baru." Lin Bai mengangguk sedikit. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Topengmu memang sangat cocok untukmu. Kamu telah memilih topeng yang bagus. Saya, Tai, adalah manajer tempat ini, yang bertanggung jawab atas peringkat para petarung yang muncul setiap hari. Saat kamu memilih topeng ini, tahukah kamu nama topengnya? Jika tidak ada nama, kamu bisa memilihnya sendiri. Ini akan menjadi identitasmu di arena pertarungan di masa depan. Jika Anda cukup beruntung untuk menang, Anda juga dapat mengandalkannya untuk menerima layanan yang berjasa." Pengakuan topeng ini. "Jadi, Anda harus berpikir dengan hati-hati," kata pria paruh baya Tai. Lin Bai berkata, "Senior mana yang mengatakan bahwa topeng ini disebut pedang setan?" Setelah mengenakan topeng, Lin Bai terkejut menemukan bahwa bahkan suaranya telah sedikit berubah, menjadi sangat rendah dan serak, dan dengan sebuah petunjuk niat membunuh yang dingin. Pedang setan. Nama yang luar biasa. Pria paruh baya itu mengeluarkan sebuah buku tebal dari tas penyimpanannya dan mencatat kata, "Pedang setan." Kemudian, Tai bertanya, "Kapan Anda bisa bermain? Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa 3 game pertama petarung baru semuanya adalah game eksibisi. Tidak ada imbalan prestasi. Pahala hanya akan dihitung dari game keempat. Apakah kamu mengerti?" Lin Bai mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, saya bisa bermain kapan saja, lebih cepat lebih baik." Tai mengangguk dan berkata, "Kalau begitu besok." Lin Bai mengangguk dan berkata, "Oke." Tai mengangguk dan berkata, "Karena kamu telah diputuskan bahwa kamu akan bermain besok. Sebelum fajar besok, kamu akan datang ke arena pertarungan untuk bersiap. Saya akan mengatur agar kamu bermain saat itu. Semoga beruntung." Lin Bai sedikit mengangguk. Kemudian, Tai menyerahkan sebuah buku dan peta kepada Lin Bai. Buku ini mencatat semua petarung di arena pertarungan, termasuk banyak petarung kuat.
Itu juga mencatat peraturan di arena pertarungan. Dan peta itu adalah peta arena, termasuk arena, kasino bawah tanah, dan tempat para petarung menunggu. Ambil buku ini dan petakan kembali dan lihat lebih dekat, kata Tai Yi. Lin Bai mengangguk sedikit, menerima kedua barang itu, dan meninggalkan tempat itu. Setelah meninggalkan tempat ini, Lin Bai melepas topengnya dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Karena topeng itu digunakan untuk menutupi mata dan telinga orang, tentu saja Lin Bai tidak ingin ketahuan. Kemudian, Lin Bai menemukan Ban Ye di kasino bawah tanah. Keduanya kembali ke keluarga Tang bersama. Apa? Saudara Lin Bai? Ban Ye bertanya buru-buru setelah kembali ke keluarga Tang. Lin Bai tersenyum dan berkata, sudah diatur, kita akan bermain besok. Oh, bagaimana dengan topeng yang kamu pilih? Ban Ye bertanya saat ini, tapi begitu Ban Ye menanyakan pertanyaan itu, dia langsung tersenyum. Dan berkata, lupakan, lupakan. Kamu tidak perlu memberitahuku topeng apa yang kamu pilih. Lin Bai tersenyum pahit dan mengangguk sedikit. Kalau begitu istirahatlah yang baik, besok akan menjadi pertarungan hidup dan mati, kata Ban Ye. Lin Bai sedikit mengangguk. Setelah Ban Ye pergi, Lin Bai mengeluarkan buku dan peta dari tas penyimpanannya. Pertama, ingatlah peta itu dengan kuat. Lalu, Lin Bai melihat buku itu. Buku tersebut mencatat banyak orang kuat di arena pertarungan, namun Lin Bai tidak mengenali satupun dari orang-orang ini, namun Lin Bai juga menuliskan nama, penampilan, dan topeng mereka. Saya tidak mengenal Lin Bai sekarang, tapi mungkin akan ada pertarungan di arena pertarungan di masa depan. Paruh kedua buku ini tentang memperkenalkan arena pertarungan. Setelah membacanya, Lin Bai terkejut dan berkata, ternyata arena pertarungan begitu dahsyat di tanah Beizu. Selama ada kota di Beizu, pasti ada arena pertarungan di dalamnya. Lin Bai merasa sedikit. Dia sangat ketakutan sehingga Lin Bai saat ini merasa bahwa arena pertarungan akan menjadi kekuatan terbesar ketiga di Beizu setelah keluarga Dewa Pedang dan dinasti Launan. Jangan diremehkan. Setelah membolak-balik buku di tangannya beberapa kali, Lin Bai mengingatnya dan menyimpannya. Karena aku harus memakai topeng, aku tidak akan menggunakan pedang untuk saat ini. Jika harus, aku akan mencabut pedang. Jika lawannya tidak kuat, aku pasti bisa selesaikan dengan tinjuku. Lin Bai berkata dengan tenang di dalam hatinya. Arena pertarungan mungkin adalah tempat di mana saya bisa mendapatkan 300.000 layanan berjasa secepat mungkin. Mata Lin Bai gelap, dengan sedikit niat membunuh. Sebentar lagi malam akan berlalu dan fajar akan datang. Sebelum matahari pagi terbit di timur, Lin Bai meninggalkan keluarga Tang dan pergi ke medan pertempuran. Ban Ye berdiri di halaman lebih awal, melihat Lin Bai pergi, dan memberi Lin Bai beberapa patah kata. Ban Ye tahu bahwa setiap petarung yang akan tampil di arena pertarungan harus pergi ke arena pertarungan sebelum fajar untuk bersiap. Bab 2678 memasuki arena pertarungan untuk pertama kalinya. Saat fajar, jumlah prajurit di arena pertarungan lebih sedikit. Pada saat ini, dengan terbitnya matahari fajar, Lin Bai, berpakaian putih, perlahan berjalan menuju medan pertempuran dan sampai di lorong gelap. Lin Bai mengeluarkan topeng dari tas penyimpanan. Ketika Lin Bai keluar dari lorong gelap ini, pakaian putih di tubuhnya telah berubah menjadi hitam, dan wajahnya mengenakan topeng yang dingin dan kejam. Aura di tubuhnya berubah seketika dan sangat tajam, bahkan jika dia dekat. Kerabat atau teman dekat berdiri di depannya, aku khawatir dia bahkan tidak bisa mengenali Lin Bai. Setelah keluar dari lorong, Lin Bai segera tiba di alun-alun bawah tanah di bawah arena pertarungan. Hei, kamu di sini, pagi sekali. Lin Bai baru saja masuk dan melihat Tai Yi menatap Lin Bai dengan senyuman di wajahnya. Lin Bai berkata dengan tenang, ini pertama kalinya saya datang ke arena pertarungan, jadi saya tidak berani terlambat. Saya tidak tahu kapan kompetisi akan dimulai. Tai Yi berkata, jangan khawatir, tunggu di kamar dulu, kamu bukan satu-satunya pendatang baru hari ini. Ada pendatang baru lain di atas panggung, dan mereka adalah lawanmu. Pergi ke kamar dan istirahat. Saat giliranmu, aku secara alami akan memberitahumu. Lin Bai mengangguk sedikit dan berjalan ke ruangan yang ditunjuk oleh Tai Yi. Ini adalah ruangan yang sangat sederhana, berukuran sekitar 100 meter, dengan bangku batu panjang di kedua sisinya. Sekarang Lin Bai melihat 4 prajurit lainnya duduk di dalamnya. Ketika mereka melihat Lin Bai masuk, mereka semua menatap Lin Bai dengan penuh minat, tetapi ketika mereka mengetahui tingkat kultivasi Lin Bai, mereka segera kehilangan minat. Beraninya kamu datang ke arena seni bela diri untuk mencari kematian pada kesulitan tingkat ke-7. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri.
Di antara 4 orang, 2 mengenakan topeng dan 2 tidak. Terutama 2 prajurit tanpa topeng, Lin Bai bisa melihat sekilas penghinaan dan penghinaan di wajah mereka. Lin Bai mengabaikannya dan duduk di samping, menunggu kompetisi dimulai. Setengah jam kemudian, beberapa prajurit masuk ke ruangan itu lagi, dan ini juga seorang prajurit yang memakai topeng. Setelah Lin Bai melihatnya, dia mengabaikannya dan mulai menutup matanya untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, Lin Bai mendengar suara berisik datang dari ujung lain tembok, dan para prajurit yang datang untuk menyaksikan pertempuran di arena pertarungan juga masuk satu demi satu. Saat ini, Tai masuk dan berkata, "Jadi, kalian ada 8 hari ini, yang berarti dari 6 prajurit baru hari ini, 2 dari kalian akan menjadi petarung sejati. Bersiaplah, selanjutnya. Kamulah yang menjadi petarung sejati." Di atas panggung, Guicha dan Lu Wei, kalian yang pertama bertarung, kata Tai sambil tersenyum. Seorang prajurit muda bernama Lu Wei tidak memakai topeng. Ketika dia mendengar bahwa dialah yang pertama bertarung, dia segera berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Hantu. Tunggu saja sampai mati." Dan pria bernama, prajurit, Hantu Cha, adalah seorang prajurit yang mengenakan topeng hantu jahat. Dia menatap Lu Wei dengan ringan dan mengabaikannya, tapi Lin Bai masih melihat penghinaan di matanya. Jelas sekali, prajurit bertopeng hantu ini tidak menganggap serius Lu Wei. Saat ini, suara keras datang dari arena pertarungan. "Selamat datang di arena pertarungan. Saya wasit hari ini Ning Zeng. Sebelum pertarungan resmi dimulai hari ini, akan ada beberapa pertarungan penilaian untuk petarung baru, yang dapat dianggap sebagai acara pemanasan." Ini orang wasit bernama Ning Zeng mulai memperkenalkan dirinya di arena pertarungan. Mendengar apa yang dia katakan, terdengar suara gemuruh suara manusia di seluruh arena pertarungan. "Kalau begitu mari kita undang kelompok petarung baru pertama yang naik ke panggung, Guicha dan Lu Wei." Suara Ning Zeng terdengar. Tai, yang sedang berdiri di dalam kamar, tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Segera, Guicha dan Lu Wei berdiri dan berjalan keluar ruangan. Orang lain di ruangan itu datang ke jendela dan melihat ke lapangan kompetisi di luar jendela. Mereka semua melihat Guicha dan Lu Wei berjalan ke lapangan kompetisi berdampingan. Arena pertarungan dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka saling berhadapan, dan sorak-sorai serta raungan para prajurit terus bergema di telinga. "Bunuh dia. Prajurit baru, tunjukkan kekuatanmu. Aku ingin tahu apakah ada orang yang akan menjadi blockbuster. Ayo, bunuh dia." Terdengar teriakan gila para prajurit. Itu membuat darah orang mendidih. Lin Bai juga berdiri saat ini, mendekati jendela, dan melihat ke arah Guicha dan Lu Wei yang hendak mengambil tindakan di arena pertarungan. Kedua pria itu berdiri di alun-alun luas arena pertarungan, dan mata mereka memandang para prajurit yang menyaksikan pertempuran dengan ngeri, dengan sedikit ketakutan dan gairah di mata mereka. "Oke, ayo kompetisi dimulai," teriak wasit Ning Zeng. Pada saat ini, Guicha dan Lu Wei kembali sadar dan saling memandang dengan niat membunuh di mata mereka. Tanpa berkata apa-apa, keduanya mulai bertarung sengit. Pertempuran besar terjadi di arena pertarungan. Lin Bai juga memperhatikan tren pertempuran ini. Pada awalnya, Lu Wei menekan Guicha dan sepenuhnya berada di atas angin. Semua orang merasa bahwa Guicha tidak dapat lagi bertahan dan akan kalah. Namun pada saat ini, Guicha tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan menjatuhkan Lu Wei. Melihat Lu Wei akan kalah, ekspresi Lu Wei menjadi galak, dan dia menggunakan metode terlarang. Kekuatannya meningkat tajam, dan dia bergegas menuju Guicha. Kali ini Lu Wei ingin membunuh Guicha. Melihat Lu Wei sudah menjadi pembunuh, Guicha tidak menunjukkan belas kasihan dan terlihat kejam. Dengan satu pukulan, Lu Wei terbunuh oleh pukulan itu. Terjadi ledakan. Tubuh Lu Wei meledak, dan ketika dia mendarat di tanah, dia benar-benar kehabisan nafas. Semua prajurit yang hadir menatap Guizhan dalam keheningan yang tertegun. Setelah beberapa saat, mereka kembali sadar dan bersorak. "Guicha, menang." Wasit langsung berteriak. Semua orang di ruangan itu tampak sangat tenang. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, "Hantu ini jelas bisa membunuh Lu Wei dengan satu pukulan, tapi sungguh membosankan harus bersaing dengannya begitu lama." Lin Bai memandang orang yang berbicara, ini adalah pria tanpa helm. Prajurit bertopeng adalah pria paruh baya. Ada fluktuasi kekuatan yang mengerikan pada otot-otot di tubuhnya. Jelas sekali bahwa pria ini adalah pemurni tubuh yang kuat. "Ya, buang-buang waktu saja." Prajurit lain yang mengenakan topeng bunga juga berkata dengan dingin. Kali ini, Tai kembali ke kamar bersama Guizhan. Guicha duduk untuk beristirahat. Dan Tai berkata, "Pedang Iblis, Hong Lang,
kompetisi berikutnya adalah milikmu, ikut aku. Akhirnya giliranku. Tidak tahu siapa pedang iblis itu. Apakah kamu siap untuk mati? Nawei satu demi satu, para pejuang tanpa topeng berdiri dari bangku batu, menggeliat dan bertanya dengan santai. Lin Bai berdiri dari bangku batu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika prajurit itu melihat Lin Bai berdiri, dia mengerutkan kening dan berkata, kamu adalah seorang pejuang di tingkat ketujuh kematian dan kesulitan. Benar-benar membosankan. Sepertinya aku akan memenangkan pertempuran pertama di arena seni bela diri dengan mudah. Haha. Hong ini ketika Lang melihatnya adalah Lin Bai, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi santai, dan dia sama sekali tidak menatap mata Lin Bai. Kemudian, Lin Bai dan Hong Lang mengikuti Tai Yi keluar ruangan. Bab 2679 sederhana dan kasar. Hancurkan musuh dengan satu pukulan. Mengikuti Tai Yi, setelah berjalan keluar ruangan dan menuju ke lorong menuju arena pertarungan, Tai Yi berkata dengan suara serius, pedang iblis, Hong Lang, 3 kompetisi pertama para petarung baru sangat penting. Pameran sebanyak mungkin. Datanglah dengan kekuatan. Semakin kamu disukai oleh pejuang lain, semakin banyak keuntungan yang akan kamu dapatkan di arena pertarungan. Apakah kamu mengerti? Kata Tai Yi dengan suara rendah. Hong Lang terkekeh dan berkata, jangan khawatir, manajer Tai Yi, dia hanyalah seorang pejuang di tingkat kesulitan ketujuh. Saya tidak tahu berapa banyak pejuang yang telah saya bunuh. Saya hanya perlu satu pukulan untuk membunuh anak ini. Cukup untuk menunjukkan kekuatanku. Hong Lang terkekeh. Lin Bai diam dan pendiam sepanjang jalan. Segera, Tai Yi memimpin Hong Lang dan Lin Bai keluar dari lorong redup ini. Pintu batu di depan terbuka, dan suara dari arena pertarungan segera mengalir ke lorong itu. Pergilah, di arena pertarungan, hidup dan mati ditentukan oleh takdir dan kekayaan. Semoga beruntung. Tai Yi berdiri di depan gerbang batu dan berkata kepada Lin Bai dan Hong Lang. Hong Lang tersenyum tipis dan berjalan dengan tenang ke dalamnya. Lin Bai lalu pergi. Keduanya berjalan ke arena pertarungan, dan suara gemuruh hampir membuat mereka terpesona. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa di tribun melingkar yang mengelilingi arena pertarungan, setidaknya ada ratusan ribu prajurit, menonton kompetisi dengan penuh perhatian, dan mereka bahkan bersorak untuk Lin Bai dan Hong Lang. Bunuh mereka sampai mati. Ayo, pedang iblis, kalahkan mereka sampai mati. Topeng yang luar biasa, jangan mengecewakan kami. Hong Lang, bunuh dia. Hong Lang, ayo. Satu demi satu, para prajurit berteriak ke arena pertarungan. Di tengah arena pertarungan, seorang lelaki tua sedang melihat mereka berdua sambil tersenyum. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini adalah wasit arena pertarungan, Ning Zeng. Kalian semua petarung baru. Tidak ada yang perlu diperkenalkan. Mari kita mulai. Apakah kamu siap? Tanya Ning Zeng. Hong Lang mencibir dan berkata, wasit, haruskah Anda bersiap mati untuknya? Ning Zeng terkekeh dan berkata, nada suaranya tidak kecil. Banyak prajurit yang datang ke arena seni bela diri memiliki nada yang lebih keras dari Anda, tetapi di akhirnya mereka semua berakhir di selokan. Perahunya terbalik, aku harap kamu tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Pedang iblis, apakah kamu siap? Ning Zeng bertanya pada Lin Bai setelah mengatakan sesuatu kepada Hong Lang dengan sedikit senyum. Lin Bai sedikit mengangguk. Oke, kompetisi dimulai. Setelah Ning Zeng selesai berbicara, dia terbang di udara, meninggalkan medan pertempuran, dan menyaksikan pertarungan antara keduanya. Pada saat ini, Hong Lang berbalik, memandang Lin Bai dengan jijik, mengepalkan tinjunya dan berkata, jika kamu mengaku kalah sekarang, kamu masih bisa mengepalkan tangan untuk menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, begitu aku mengambil tindakan, kamu pasti akan melakukannya mati. Topeng Lin Bai mata bagian bawah menatap Hong Lang dengan dingin, dan senyuman perlahan muncul. Apa yang kamu tertawakan? Hong Lang bertanya dengan dingin ketika dia melihat senyuman muncul di mata Lin Bai. Tapi Lin Bai tidak menjawabnya, tapi senyumnya semakin kuat. Sialan. Hong Lang meraung marah. Tanpa alasan apapun, dia menghentakkan kakinya, seluruh tubuhnya terbang, dan langsung menuju Lin Bai untuk membombardirnya. Kekuatan besar itu hancur berkeping-keping. Serangkaian teknik tinju yang menakutkan meledak dengan suara Hong Lang. Wah! Saat pukulan Hong Lang mendarat, Lin Bai segera menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindarinya. Bahkan tanpa menggunakan teknik pengejaran matahari hebat, dengan kekuatan Lin Bai saat ini, dia dapat dengan mudah menghindari pukulan Hong Lang. Kamu benar-benar menghindarinya, Ham. Hong Lang tidak marah dan mengangkat tinjunya untuk menyerang Lin Bai lagi. Dan setiap kali tinju Hong Lang datang, Lin Bai dengan mudah menghindarinya.
Setelah beberapa kali, Honglang menjadi sedikit marah dan berkata dengan dingin kepada Lin Bai, apakah kamu hanya tahu cara berlari? Bukankah orang tuamu memberimu sepasang tangan ketika mereka melahirkanmu? Honglang meraung ke arah Lin Bai. Mendengar kata-kata ini, niat membunuh perlahan muncul di mata Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai memandang Honglang dengan serius, tidak berencana menghindar lagi. Melihat Lin Bai menghadapnya secara langsung, Honglang mencibir, tidak berencana bersembunyi. Itu yang terbaik, ayolah. Menderita kematian. Honglang sangat gembira, berpikir bahwa Lin Bai telah terprovokasi olehnya dan ingin bertarung dengannya. Dia bertarung langsung. Tepat ketika Honglang meninju Lin Bai maju selangkah, mengepalkan satu tangan, dan meninju Honglang seperti naga kuning. Gemuruh. Pada saat ini, suara keras yang memekakkan telinga terdengar. Saat tinju Honglang dan Lin Bai bertabrakan, kekuatan yang kuat langsung menghancurkan lengan Honglang, dan seluruh lengannya meledak. Pada saat yang sama, tinju Lin Bai juga mengenai kepala Honglang. Superior. Terjadi ledakan. Kepala Honglang meledak. Satu pukulan. Lin Bai membunuh Honglang dalam kesulitan dengan satu pukulan. Setelah membunuh Honglang, Lin Bai memandang Ning Zeng dalam diam. Ning Zeng jatuh dari udara dan terkekeh, namun, Anda melewati babak pertama. Turun dan istirahat. Setelah memulihkan kekuatan spiritual Anda dapat mengajukan permohonan untuk memulai babak kedua. Lin Bai memandang Ning Zeng dan bertanya, Senior, jika saya tidak perlu istirahat, bisakah saya segera memulai permainan kedua? Ning Zeng bertanya, meskipun mudah bagi Anda untuk mengalahkan Honglang sekarang, itu juga menghabiskan banyak energi spiritual. Jika Anda tidak, jangan kembali ke kondisi puncak, aku khawatir kamu akan mendapat masalah lain kali. Jika kamu bertemu lawan yang tangguh, kamu akan mendapat masalah. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, mari kita mulai game kedua. Ning Zeng bertanya dengan heran, apakah kamu yakin? Lin Bai sedikit mengangguk. Ning Zeng terkekeh dan berkata, baiklah, karena ini adalah permintaanmu sendiri, maka aku akan memuaskanmu. Segera, Ning Zeng melihat ke arah Tai yang sedang menunggu di depan simen. Setelah memberitahu Tai tentang permintaan Lin Bai, Tai sedikit tersenyum dengan sambil tersenyum, dia berbalik dan kembali ke kamar tempat Lin Bai berada sekarang. Di ruangan itu, beberapa prajurit pendatang baru berdiri di dekat jendela menyaksikan pertarungan sengit antara Lin Bai dan Honglang di arena kompetisi. Saya tidak menyangka bahwa pejuang kesulitan tingkat ketujuh ini akan cukup beruntung untuk mengalahkan Honglang. Mengapa dia tidak keluar dari lapangan? Dia sudah menang, mengapa dia masih berdiri di tengah lapangan? Lapangan. Orang-orang ini berkata dengan sedikit kebingungan. Pada saat itu, Tai masuk ke dalam ruangan dan berkata, pedang iblis memenangkan pertandingan pertama, tetapi dia meminta untuk segera memulai pertandingan kedua. Pertandingan kedua berikutnya adalah Shenhua, ayo, kata Tai. Segera, semua orang melihat ke arah seorang prajurit yang mengenakan topeng bunga darah di dalam ruangan. Ketika dia mendengar suara itu, dia berdiri dari bangku batu dan berkata sambil mencibir, kalau begitu biarkan aku bertemu prajurit ini. Topeng di wajah prajurit ini disebut Shenhua. Hal ini juga dilakukan oleh seorang lelaki tua yang ceroboh. Ini juga merupakan nama kode prajurit di arena pertarungan ini. Shenhua mengikuti Tai ke lapangan kompetisi. Ning Zeng melihat Shenhua datang, dan segera berkata, kalau begitu, pertarungan kedua antara pedang iblis dimulai. Shenhua menatap Lin Bai dengan senyuman di matanya, dan berkata dengan suara menghina, aku benar-benar tidak melakukannya. Kuharap, kamu cukup beruntung bisa mengalahkan Honglang. Benar-benar tidak terduga. Namun, kamu tidak seberuntung itu saat bertemu denganku sekarang. Aku bukan orang yang sembrono seperti Honglang, kata Shenhua kepada Lin Bai. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Bai mengambil satu langkah ke depan, bergegas menuju Shenhua, dan berkata dengan suara dingin, benarkah? Tapi menurutku, kalian semua sama saja. Kalian semua harus mati. Lin Bai menatapnya dengan suara dingin. Bab 2680 Hantu. Sebelum Shenhua selesai berbicara, Lin Bai mengambil satu langkah ke depan, dan angin yang bergejolak menyapu. Badai tanpa batas meledak di arena pertempuran dan bergegas menuju Shenhua. Di mataku, kalian semua sama saja, menyerah atau mati. Lin Bai berkata dengan suara dingin. Ketika Shenhua melihat Lin Bai bergegas mendekat, tatapan dingin muncul di matanya. Dia menghentakkan kakinya sedikit, dan tanaman merambat besar segera muncul dari depannya, naik ke langit dan bergoyang di udara. Tanaman merambat ini tebal, kuat, dan sangat kuat.
Ning Zeng berdiri di udara, melihat metode Shenhua, dan segera berkata, apakah dia baru saja menaburkan benih ini ke tanah ketika dia memasuki ladang? Sekarang dia menggunakan kekuatan spiritual untuk mengaktifkannya, dan tanaman merambat keluar dari tanah. Shenhua mendengus dingin, memegang formula tangan di tangannya dan mengubahnya terus-menerus. Dengan setiap perubahan formula tangan di tangannya, tanaman merambat yang bergoyang membombardir Lin Bai. Rusak. Pupil Lin Bai meledak, niat membunuhnya terungkap dengan jelas. Dia mengepalkan tinjunya dengan 5 jari dan meninju tanaman merambat yang masuk. Terjadi ledakan keras. Kekuatan yang kuat secara langsung menjatuhkan tanaman merambat yang bergoyang ini. Pukulan ini sederhana dan kasar. Wajah Shenhua menjadi pucat, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Dia memandang Lin Bai dengan ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Bai dapat dengan mudah mematahkan semua tanaman merambatnya hanya dengan satu pukulan. Kematian. Pada saat ini, Lin Bai Fei bergegas ke depan Shenhua dan menghantamkan tangan besinya ke wajahnya. Bunga-bunga bermekaran di sisi lain langit. Bunga ilahi tampak bersemangat, dan kelopak merah muda berterbangan di sekelilingnya, melindunginya di dalamnya. Dia seperti kuncup yang menunggu untuk mekar, tidak peduli seberapa kuat angin atau hujan, tidak dapat menghancurkannya. Hancurkan. Mata Lin Bai mengeras, dan dia meninju dengan keras, mengenai kuncup bunga dewa. Tiba-tiba, kuncup yang tidak bisa dihancurkan itu langsung hancur di bawah pukulan Lin Bai. Dan Shenhua terbang lebih jauh lagi, jatuh ke tanah dalam kondisi yang menyedihkan, mengeluarkan darah dari mulutnya. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Lin Bai memandangi bunga dewa yang terbang dan bertanya dengan dingin. Shenhua berbaring di tanah, menatap Lin Bai dengan ngeri, dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Kamu hanya berada di tingkat kesulitan ke-7, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan pertahananku? Jika kamu bertarung lagi, aku akan mengaku kalah. Shenhua berdiri dari tanah dan berkata dengan tenang. Setelah menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, Shenhua berbalik dan meninggalkan arena pertarungan. Di arena pertarungan, tidak ada tanggung jawab untuk membunuh orang. Tapi bunga dewa ini tidak memiliki permusuhan dengan Lin Bai, dan Lin Bai tidak ingin membunuhnya. Alasan Lin Bai membunuh Hong Lang sebelumnya adalah karena dia berbicara kasar dan menyebut orang tua Lin Bai. Hal ini tiba-tiba membuat niat membunuh Lin Bai muncul di dalam hatinya, dan dia ingin membunuh Hong Lang. Ning Zeng menyaksikan Shenhua keluar dari panggung dan mendarat di depan Lin Bai. Dia tersenyum dan berkata, "Selamat, pedang iblis. Kamu juga memenangkan game kedua. Apakah kamu berencana untuk turun dan istirahat selanjutnya? Atau segera memulai game ketiga?" Lin Bai berkata langsung, "Mari kita mulai game ketiga." Oke. Ning Zeng tersenyum sedikit, menatap Tai dan berkata, "Tetapkan lawan untuk pedang iblis di game ketiga, dan atur prajurit yang lebih kuat." Tai mengangguk sedikit, dia kembali ke kamar. Tai, yang kembali ke kamar, melirik kelima prajurit yang tersisa, dan akhirnya matanya tertuju pada Guicha, dan berkata, "Kalau begitu kamu bisa melakukannya, Guicha." Guicha mengikuti tanpa berkata apa-apa. Tai pergi berperang bidang. Guizhan menunjukkan bakatnya saat tampil di game pertama, dan Tai juga merasa bahwa Guizhan harus menjadi pejuang terkuat di antara orang-orang ini. Segera, Guizashi kembali melangkah ke lapangan kompetisi. Lin Bai menoleh ke belakang dan sedikit terkejut, itu sebenarnya hantu. Guizhan. Apakah dia prajurit yang muncul di game pertama? Saya pikir orang ini adalah orang yang kuat, dan dia pasti akan menjadi jenderal pemenang di arena pertarungan di masa depan. Ya, kekuatan Guizhan seharusnya tidak sebesar itu. Diremehkan. Melihat Guicha di atas panggung, banyak pejuang yang lebih optimis terhadap Guicha daripada Lin Bai. Di atas kursi penonton arena pertarungan, di sebuah ruangan pribadi di lantai paling atas, ada seorang wanita cantik dan mempesona secantik bunga, yang tampak berusia 30-an. Meski usianya sudah tua, ia tetap memiliki pesona itu, yang semakin memperlihatkan kegemukan dan godaan seorang wanita. "Seseorang di sini," kata wanita itu sambil tersenyum tipis. Di samping wanita ini, ada 3 atau 4 anak laki-laki tampan, yang berkata sambil tersenyum, "Nyonya Yang, hantu ini adalah pejuang yang Anda pilih dari ribuan orang, yang secara khusus dikirim ke arena pertempuran untuk menjadi jenderal yang menang. Lihat, di masa depan, Guichai akan mendapatkan banyak komisi untuk Nyonya." Wanita bernama Nyonya yang tersenyum menawan dan berkata, "Itu wajar, mulai sekarang saya ingin Guichai menjadi jenderal pemenang di arena pertarungan. Meskipun pedang iblis itu juga memiliki kekuatan, sayang sekali dia bertemu dengan hantu," kata Nyonya yang sambil menggelengkan kepalanya sedikit.
Ya, pedang iblis itu benar-benar sial. Benar, dia bertemu dengan prajurit yang dipilih oleh Nyonya Yang. Anak laki-laki tampan itu berkata sambil tersenyum. Nyonya yang memandang ke arah Guiza dan berkata, dia awalnya adalah pembunuh orang-orang tak berwajah di tanah Beizu. Dia diadopsi dan dibesarkan oleh organisasi pembunuh ini sejak dia masih kecil, dan dia diajari kemampuan membunuh yang terkenal di dunia. Dia sangat kuat. Dia dianggap yang terbaik dalam kesulitan hari ini. Kata Nyonya yang sambil tersenyum tipis. Anak laki-laki tampan itu berkata, Nyonya, untuk seorang pejuang yang begitu kuat dan pembunuh pria tak berwajah, bagaimana Anda meyakinkan dia untuk menyerah dan mengabdi di bawah komando Anda? Nyonya yang tersenyum, bagaimana menurut Anda? Berapa banyak orang di dalam dunia bisa menahan godaanku? Haha, aku bilang padanya bahwa selama dia bisa memenangkan 10 pertandingan berturut-turut di arena seni bela diri, aku akan bermalam bersamanya. Apa? Anak-anak cantik itu mendengar saat dia berbicara, dia menatap Guiza dengan niat membunuh di wajahnya. Ekspresi cemburu. Setelah tertegun lama, anak laki-laki tampan itu bertanya dengan gugup, Nyonya, apakah Anda berbohong kepada Gisha? Bahkan jika dia memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, Anda tidak akan berhubungan seks dengannya sekalipun, kan? Yang wanita itu meringkuk bibirnya dan berkata dengan cara yang sangat mempesona dan menawan, belum tentu begitu. Aku menepati janjiku. Selama dia bisa memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, mungkin aku akan bermalam bersamanya. Itu laki-laki tampan itu langsung saling berpandangan dengan ekspresi yang meledak, terlihat sangat menyakitkan, seolah wanita kesayangannya telah direnggut. Di saat yang sama, ketika anak laki-laki tampan ini memandang Guicha, mereka mengertakkan gigi dengan kebencian, bahkan bersorak untuk Lin Bai di dalam hati, berharap Lin Bai dapat menghancurkan Guicha. Di lapangan, Guicha masuk ke arena pertarungan. Lin Bai melihat topengnya diukir dengan sekelompok hantu jahat yang dirantai, seolah-olah hantu jahat ini melarikan diri ke dunia, tetapi ditangkap oleh hantu dari neraka. Topeng itu sangat menarik perhatian. Ketika Ning Zeng melihat utusan hantu itu datang, dia segera tersenyum dan berkata, kalau begitu, biarkan kompetisi dimulai.